Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, Syarah Lubabul Hadis. Masih di pelajaran yang ke-18 atau bab yang ke-18 lanjutannya. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu." Apabila engkau masuk ke dalam satu majlis, maka beri salamlah olehmu. Wa idza kharajtum fasallimu, dan apabila engkau keluar maka beri salam olehmu. Datang ke majlis memberi salam, pas mau pulang juga memberi salam. Artinya fayundabus salamu inda mulaqatil muslim wa inda mufaraqatih. Artinya maka disunnahkan akan memberi salam inda mulaqah, di ketika bertemu muslim dan di ketika berpisah dengannya si muslim. Kenapa disunnahkan memberi salam? Badlan lil aman wa iqamatan li sya'airi ahli iman. Alasan pertama, badlan lil aman, karena untuk menyebarkan. Badlan memberikan keamanan, menyebarkan bagi keamanan. Memberi salam itu berarti berdamai. Wa iqamatan, dan karena menegakkan bagi syiar-syiar orang yang beriman. Salah satu syiar orang yang beriman yang memberi salam. Kaza qalahul Azizi, begitulah berkata akannya oleh Syekh Azizi. Wa qala an-Nawawi, yustahabbu idza dakhala baitahu ay yusallima wa illam yakun fihi ahadun. Berkatalah oleh Imam Nawawi, yustahabbu, disunnahkan apabila masuk ianya seorang ke rumahnya, idza dakhala baitah, disunnahkan apabila masuk ia seorang ke rumahnya. Apa disunnahkan? Ayusallima, bahwa memberi salam ia. Wa illam yakun fihi adun, sekalipun tidak adalah di dalam rumah seorang pun. Jadi yakun di sini bisa yakun tam. Wa illam yakun fi ahadun, kalau yakun tam bermakna wujida, sekalipun tidak didapati di dalamnya rumah ahadun, akan seorang pun. Enggak ada orang juga sunnah memberi salam, cuma lafadznya berbeda. Wal yaqul, dan hendak berkata ianya seseorang yang masuk rumah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bermula keselamatan itu sabit kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Wa kadza idza dakhala masjidan aw baitan li ghairihi laisa fi ahadun. Demikian pula apabila masuk ia akan satu masjid atau satu rumah bagi selainnya, laisa, yang tidak ada dalamnya rumah seorang pun. Masuk masjid, masuk rumah orang yang sudah ada izin tentunya. Nggak boleh masuk rumah orang nggak ada izin. Ini mungkin ada sesuatu, kita pergi ke rumah orang, udah diberi izin untuk masuk, dikasih kunci, nggak ada orang di dalam, memberi salam juga. Salamnya sama seperti tadi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu maksudnya, apabila masuk ia akan masjid atau akan rumah milik selainnya yang tidak ada dalamnya. Dalamnya masjid atau dalam rumah nggak ada siapapun, sunnah juga memberi salam. Yustahabu ay yusallima wa ay yaqula assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini bunyi salamnya. Jadi mulai dari kata demikian pula, demikian disunnahkan. Apabila masuk ia seorang akan masjid atau akan rumah bagi selainnya yang tidak ada dalamnya masjid atau rumah seorang pun, disunnahkan bahwa memberi salam ia, wa ay yaqula, dan bahwa berkata ia, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, sampai sini. Wa yustahabbu liman sallama ala insanin falam yarudda alaih ay yaqula lahu bi ibaratin latifah. Disunnahkan bagi orang-orang yang telah memberi salam ia kepada manusia, falam yaruddahu, maka tidak membalas ianya si insan alaihi kepadanya. Apa disunnahkan? Ayyaqula lahu, bahwa berkata ia baginya si insan,
bi'ibaratin latifah, dengan ungkapan yang lembut. Apa yang dikatakan? Raddus salam wajibun. Bermula menjawab salam itu wajib. Nah, itu disunnahkan bagi orang yang telah memberi salam kepada seorang manusia. Kita beri salam kepada seseorang. Falam yaruddahu alaih, dan tidak menjawab ia di atasnya. Kita beri salam, dia tidak menjawab salam kita. Disunnahkan ayyakula naib fa'il yusahabu. Disunnahkan bahwa berkata ia baginya si insan tadi dengan ibarat yang lembut. Maksudnya dengan ucapan yang lembut. Kita katakan semacam sindiran, raddus salam wajib. Jawab salam itu hukumnya wajib. Untuk mengingatkan dia maksudnya. Jadi fayam bagi laka antarudda alayya yaskutu angkal fardu, ini masih lanjutan yang kita katakan kepadanya. Raddus salam wajib, menjawab salam itu wajib. Fayam bagi laka, maka sepantaslah bagimu antarudda, bahwa engkau jawab kepada aku. Mestinya engkau menjawab salamku. Yaskutu angkal fardu, gugur darimu oleh kewajiban. Kalau kamu sudah menjawab salam, maka fardu sudah gugur darimu. Kamu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Wa fi riwayatil Baihaqi an Qatadah, idza dakhaltum baitan fasallimu ala ahli. Dan sabit dalam satu riwayat dari Qatadah itu, idza dakhaltum, bila engkau masuk akan satu rumah, fasallimu ala ahlihi, maka beri salam olehmu kepada penduduknya rumah, ahlihi, penghuninya rumah. Fa idza kharajtum, maka apabila engkau keluar, kita mau keluar dari rumah, fa idza kharajtum maksudnya fa idza arada khuruja, apabila engkau berkehendak akan keluar, fa audi'u qablahu bis salam, maka fa audi'u maka apa bahasanya fa audi'u? Fa audi'u maka ucapkan selamat olehmu. Jadi audi'u itu menyatakan selamat tinggal. Fa audi'u qablahu bis salam, maka ucapkan olehmu sebelumnya keluar dengan salam. Artinya sama saja seperti di atas. Ketika kita masuk rumah memberi salam, kalau mau pamit juga beri salam dulu baru berangkat. Wa hadza hadisun dhaif, bermula ini itu hadis yang dhaif, hadis lemah. Apa maknanya? Idza wasala ahadun ila mahallin fihi muslimun fasallimu. Apabila sampailah oleh seseorang kepada satu tempat, fihi yang sabit dalamnya tempat itu kaum muslimin, fasallimu, maka beri salam olehmu. Itu artinya umum. Artinya idza dakhaltum baitan, bila kamu masuk satu rumah. Jadi rumah di sini rumah muslim. Fasallimu ala ahlihi, beri salam olehmu kepada orang yang ada dalam rumah. Nah, ini maksudnya idza wasala ahadun, bila sampailah oleh salah seorang ila mahallin, kepada satu tempat bisa rumah, bisa apa saja. Jadi kalau dalam hadis memang baitan doang, tapi maksudnya umum, mahal. Bila sampailah salah satu kamu kepada satu tempat, fihi yang dalamnya tempat itu ada kaum muslimin, fasallimu, maka beri salam olehmu. Jadi fattabiru bid-dukhul wa bil bait wa bil jam'i ghalibiyun. Maka bermula ibarat dengan dukhul. Dalam hadis idza dakhaltum, maka bermula ta'bir menggunakan ibarat dukhul, wa bil bait dalam hadis tadi baitan, wa bil jam'i fasallimu jama'. Itu ghalibi, itu secara ghalib saja. Yang maksudnya walaupun kita sendiri, walaupun kita datang ke tempat manapun, gak harus rumah, kalau di situ ada muslim kita memberi salam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, abkhalun nasi may yabkhalu bis salam. Bermula yang paling kikirnya manusia itu orang-orang yang kikir ia dengan salam. Orang pelit itu pelit memberi salam. Waqala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar. Berkata oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tanbihul Akhyar, apa kata Ibnu Hajar? Wa yahrusu ala ayyusallima fi kulli yawmin ala 'asharatin minal muslimin. Wa yahrusu, dan semangat ia, rakus ia, berusaha ia, ala ayyusallima, kepada bahwa memberi salam ia dalam setiap hari kepada 10 kaum muslimin. Jadi menurut Ibnu Hajar, beliau menganjurkan hendaklah setiap hari ada 10 orang yang kita salami. Ini berarti menganjurkan banyak ziarah ini. Kita kunjungi teman kita, beri salam kepada 10 orang dalam sehari. Wa ayyakuna wal mubtadi, dan bahwa adalah dianya seseorang itu yang memulai. Nah, kita dianjurkan setiap hari ada 10 orang yang kita temui, kita beri salam, dan kita yang memulai memberi salam duluan.
Fa innahu afdalu minar raddi. Nah, kenapa beliau menganjurkan harus kita yang memulai? Fa innahu, karena bahwa sungguhnya memberi salam afdalu minar rad, itu lebih utama dari menjawab salam. Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Tapi memberi salam lebih utama. Ya, lebih banyak pahalanya. Wasighatuhul kamilatu assalamualaikum walau liwahidin warahmatullahi wabarakatuh. Bermula sigatnya salam yang sempurna itu assalamualaikum. Jadi lafaz salam yang sempurna bunyinya assalamualaikum. Walau liwahidin, walau ada ianya kita memberi salam untuk satu orang. Satu orang kita beri salam tetap alaikum, bukan alaika. Ya, karena menggunakan lafaz warid. Bukan assalamu alaika, enggak. Walaupun satu orang yang kita salami tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu lafaz salam yang paling sempurna. Wa yazidur raddu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu, dan menambah oleh orang yang menjawab. Nah, ini kalau orang yang menjawab salam boleh menambah. Wa yazidur raddu, dan menambah oleh orang yang menjawab salam, wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Artinya begini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Nah, itu ditambah oleh orang yang menjawab. Adapun orang yang memberi cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ala sibyan faqala. Lewatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sibyan, kepada anak-anak. Nabi pernah melewati menjumpai anak-anak. Faqala, maka berkata ianya Nabi, assalamualaikum ya sibyan. Assalamualaikum hai para anak-anak. Nah, tetap Nabi menggunakan kum, juga sibyan banyak. Wa fil hadis, dan dalam hadis, idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha wa sallaya ala nabi sallallahu alaihi wasallam wastaghfara wa zahika kullun minhuma fi wajhi sahibihi ghafarallahu lahuma wa nazala alaihima mi'ata rahmah lil badi' tis'un wa lil musafah asyaratun wa yuqaddimus salama alal musafah. Ini masih ucapan Ibnu Hajar. Nah, wa fil hadis, dalam satu hadis, idzal taqal musliman, bila bertemulah oleh dua orang muslim, fatasafaha, kemudian bersalaman keduanya, wa hamidallah, memuji oleh keduanya akan Allah, wa sallaya, berselawat keduanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaghfara, mohon ampun keduanya, wa dhahika kullun, dan tertawalah oleh tiap-tiap dari keduanya, fi wajhi sahibihi, di depan temannya. Artinya ketika kita ketemu bersalaman, memuji Allah, berselawat kepada Nabi, istighfar walaupun sedikit astagfirullah gitu. Kemudian kita tersenyum senang di depan teman kita. Ghafarallahu lahuma, niscaya, ini jawab iza, niscaya ghafarallah, mengampuni oleh Allah bagi keduanya. Wa nazala alaihima, menurunkan ianya Allah kepada keduanya, mi'ata rahmah, 100 rahmat. Lil badi' tis'un, sabit bagi orang yang memulai itu 90. Orang yang memulai memberi salam, memulai mengangkat tangannya untuk salaman, dapat 90 rahmat. Walil musafahah asyaratun, dan sabit bagi orang yang disalami tadi itu 10. Wa yuqaddimus salama alal musafahah, dan mendahulukannya seorang akan salam di atas bersalaman. Jadi berarti assalamualaikum, kemudian bersalaman, kemudian ya berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah, tersenyum. Nah, itu luar biasa, dapat 90 rahmat Allah. Intaha, selesai ianya ucapan Syekh Ibnu Hajar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, assalamu tahiyyatun limillatina. Bermula salam itu penghormatan untuk agama kita. Ya, limillatina, penghormatan untuk agama kita. Maksudnya apa? Sababun libaqa'il ulfati baina ahliha. Artinya memberi salam itu menjadi sebab bagi tetapnya kedamaian antara pemeluk-pemeluknya agama. Baina ahliha, antara ahli-ahlinya agama. Kalau kita saling memberi salam, maka di antara sesama muslim kita akan semakin damai dan akrab. Ya. Wa amanon li zimmatina. Amanon atau kepada tahiyah. Salam itu amanon, keamanan untuk zimmatina.
Maksud zimmatina apa? Bermula salam itu penghormatan untuk agama kita, dan itu keamanan li zimmatina, untuk tanggungan kita semuanya. Menjadi aman di antara sesama kita. Faiza sallamal muslimu alal muslim. Apabila memberi salam oleh si muslim kepada si muslim, itma'anna, niscaya tenang ianya si muslim. Wazala rau'uhu, dan hilanglah oleh ketakutannya. Gak mungkin kita kalau datang kepada seseorang sesudah memberi salam kemudian memukulnya. Itu enggak. Jadi salam itu justru menunjukkan bahwa kita berdamai dengan orang yang kita salami tadi. Makanya apabila memberi salam oleh si muslim kepada si muslim, itma'anna, menjadi tenang ia, hilang ketakutannya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau dihormati dengan satu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah olehmu dengan yang lebih bagus darinya tahiyat, aurudduha, atau balas olehmu akannya tahiyat. Artinya kalau kita diberi salam, kita balas salam dengan lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu maksudnya bi ahsan, atau minimal dengan sama, rudduha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah. Warawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Imran ibn al-Husain, meriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Tirmidzi dari Imran ibnul Husain, Husain. Qala, berkata ianya Imran, ja'a rajulun a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah oleh seorang laki-laki yang Arabi, orang laki-laki Arab kampung, datanglah oleh seorang laki-laki yang Arabi, orang perkampungan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata ianya laki-laki tersebut, assalamualaikum. Ya, dia pendek doang salamnya, assalamualaikum. Faradda alaihi, maka membalas ianya Nabi kepadanya, summa jalasa, kemudian duduk ia. Berkata ia assalamualaikum, faradda alaihi, maka membalas ianya Nabi kepadanya, summa jalasa, kemudian duduk ia laki-laki. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashrun, kata Nabi, ashrun, 10. Summa ja'a rajulun akhara, kemudian datanglah oleh laki-laki yang lain. Faqala, berkata yang laki-laki, assalamualaikum warahmatullah. Dia menambah warahmatullah. Faradda alaihi, maka menjawab ianya Nabi di atasnya laki-laki. Fajalasa, maka duduk ianya laki-laki. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashruna, 20. Ya. Ini kisahnya berarti seorang datang memberi salam, assalamualaikum, Nabi menjawab. Yang datang itu duduk, Nabi berkata 10. Maksudnya dia dapat 10. Datang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Laki-laki itu dijawab oleh Nabi, kemudian duduk, Nabi berkata 20. Artinya dia dapat 20. Summa ja'a akharu, kemudian datanglah oleh laki-laki yang lain. Faqala, berkata ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaih, maka menjawab ia Nabi di atasnya. Fajalasa, maka duduk ia. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, 30. Salasuna hasanatan, artinya dia mendapatkan 30 kebaikan. Nah, artinya makin sempurna salam, makin banyak pahalanya. Wa fi riwayatin li Abi Dawud min riwayati Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Anasin, ziyadatun ala haza. Sabit dalam riwayat bagi Abi Daud dari riwayat Mu'adz bin Anas itu ada tambahan di atas ini riwayat. Apa tambahannya? Qala, berkata ia perawi, summa atta akharu, kemudian datanglah oleh laki-laki yang lain. Berarti ada 4 orang laki-laki di sini datang. Kalau di hadis sebelumnya 3 orang. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Nah, tambahan wa maghfiratuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Faradda alaih, maka menjawab ya Nabi di atasnya laki-laki yang lain. Faqala, kemudian berkata ya Nabi, arba'un, dia itu dapat 40 kebaikan. Wa qala hakadha takunul fadailu, dan berkata ya Nabi, hakadha, demikianlah adalah keutamaan. Artinya makin panjang salam, makin banyak keutamaan. Wa fi kitab Ibnu Sina bi isnadin dhaif,
Dan dalam kitab Ibnu Sina dengan isnad yang dhaif an Anas dari Anas qala berkata ianya Anas kana rajulun yamurru 'alan nabi adalah seorang laki-laki itu melewati ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'a dawabba ashabihi yang sedang menggembala ia akan hewan-hewan teman-temannya. Ya. Seorang laki-laki melewati ia kepada Nabi SAW. Laki-laki itu menggembala ia akan hewan-hewan teman-temannya. Temannya laki-laki atau temannya Nabi. Sahabat Nabi. Ada dua kemungkinan domirnya. Fayaqulu maka berkata ianya laki-laki. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia menggunakan alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fayaqulu lahun Nabi maka berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ini dia memberi salam dikit banget, tapi jawaban Nabi panjang. Laki-laki itu cuma berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Fayaqulu lahu, maka berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Faqila, maka dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tusallimu ala hadza salaman ma tusallimuhu ala ahadin min ashabik. Ya Rasulullah, tusallimu ala hadza, engkau memberi salam kepada ini orang, salaman akan satu salam, ma tusallimu yang tidak pernah engkau beri salam akannya kepada seseorang pun dari teman-temanmu. Ya Rasulullah, jawabanmu panjang benar, berbeda dengan orang lain. Qala, berkata ayahnya Nabi, wa ma yamna'uni min dzalik, wa ma yamna'uni, tidak menghalangi akan aku, wa ma yamna'uni, tidak ada yang menghalangi dari demikian. Wa ma yamna'uni min dzalik. Ini dhamir dalamnya kemana? Wa ma yamna'uni. Tidak ada yang menghalangi ia akan aku. Atau mungkin min ziyadah ini ma yamna'uni dzalik, tidak menghalangi akan aku oleh demikian. Karena kalau sesudah nafi sering ziyadah min. Ma yamna'uni min dzalik maksudnya tidak menghalangi akan aku oleh demikian. Bisa enggak apa-apa. Jadi boleh saja kita melakukan lebih baik dari yang dilakukan orang lain kepada kita sebagaimana dalam ayat di atas. Nah, wa huwa yansarifu. Ini masih kata Nabi. Jadi kata sahabat, faqila ya Rasulullah, tusallimu ala hadza, engkau memberi salam kepada si ini salaman ma, akan satu salam yang tidak pernah engkau salami akannya di atas seorang pun daripada teman-temanmu. Qala, Nabi berkata, ma yamna'uni, tidak ada yang menghalangi akan aku dari demikian. Tapi lebih ke dari demikian, wa ma yamna'uni, tidak menghalangi ianya sesuatu akan aku dari demikian. Wa huwa yansarifu, dan dianya laki-laki itu pergi ia biujri dengan membawa pahala bid'ata asyara, lebih dari 15 laki-laki. Kadza fil azkari lin Nawawi, demikianlah tertulis dalam kitab Azkar lin Nawawi. Ini kurang paham ini ibarat. Kadza fil azkari lin Nawawi wal ghaniyah li Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikianlah tertulis dalam kitab Azkar milik Imam Nawawi dan dalam kitab Al-Ghaniyah bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, udah terakhir ini. Ya, nggak ada lagi. Ya, apa maksudnya ini? Nanti kita cari lagi. Atau teman-teman boleh mencarinya bagaimana cara mengartikan ibarah ini nih. Wa ma yamna'uni. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.